3 tahun yang lalu, 2018, saya kehilangan orang yang sangat dekat dengan saya. Seseorang yang saya kasihi, saya hormati, dan sangat saya cintai. Sahabat dan partner hidup saya selama bertahun-tahun lamanya, yang menemani suka dan duka, ups and downs, senang, sedih, bahagia, dan lara. Semua itu terjadi begitu saja, tanpa pamit dan tanpa aba-aba. Tiba-tiba, dan saya tersesat. Semenjak hari itu, saya selalu memikirkan dan merenungkan tentang kematian. Kematian yang awalnya asing bagi saya, kematian yang awalnya menakutkan bagi saya. Menjadi hal yang selalu saya coba untuk ingat setiap harinya dan setiap detiknya. Memento mori, sebuah ajakan untuk selalu mengingat tentang kematian, membuat saya berpikir bahwa waktu yang saya miliki sangat singkat, dan waktu itu sangat berharga. Coba bayangkan, dalam waktu 3 hari ke depan, hari kematian itu akan datang menghampiri kita. Pertanyaannya, hari ini kamu akan ngapain? Pertanyaan selanjutnya, kamu mau kemana? Tempat-tempat mana saja yang tidak pernah kamu kunjungi dan ingin kamu lihat untuk terakhir kalinya? Dan siapa saja yang ingin kamu temui in your last time? Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan hal-hal yang remeh. Tidak ada lagi waktu untuk marah misalnya, hanya karena macet di jalan. Atau tidak ada lagi waktu untuk kita memikirkan amarah karena chat kita nggak dibalas sama gebetan. Mengingat kematian membuat kita sadar bahwa kita semua memiliki waktu yang terbatas. Mungkin bisa saya, mungkin bisa kamu, mungkin juga bisa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin bisa jadi orang yang kita cintai yang ada di samping kita saat ini. Tua dan muda bukan jaminan. Itu semua bukan jaminan. Mengingat kematian juga mengingatkan kita untuk lebih berani mewujudkan mimpi kita. Untuk lebih berani membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Karena again, kita tahu bahwa waktu yang kita miliki terbatas. Kita takkan lagi menyanyiakan waktu hanya karena kita takut diomongin orang lain. Atau kita juga tidak akan lagi menyanyiakan waktu hanya karena kita takut gagal. Lakukan saja, berhasil atau tidak, itu bukan masalah. Karena kita tahu waktu kita terbatas, kita melakukan itu semua agar kita tidak menyesal nantinya. Membuang waktu yang kita punya hanya untuk berani bermimpi dalam diam, tidak berusaha apa-apa, dan tidak mewujudkannya. Mengingat kematian juga mengajarkan kita untuk dapat lebih mudah mengampuni. Mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mengampuni orang-orang yang mungkin meninggalkan kita begitu saja, dan mengampuni orang yang mungkin mengkhianati kita. Ketika ada orang yang melakukan hal buruk sekalipun kepada kita, ampuni, karena kita tahu waktu kita terbatas. Mungkin besok atau 1 jam lagi kita akan pergi, meninggalkan dunia ini. Tentunya kita gak mau meninggalkan dunia ini dengan perasaan dendam dan amarah di dalam hati. Tentunya kita gak mau meninggalkan dunia ini dengan perasaan tidak memaafkan orang lain dan perasaan berat di dalam hati. Hanya karena kita tidak melepaskan, kita tidak merelakan, kita tidak mengikhlaskan, dan kita tidak mengampuni. Mengingat kematian membuat kita juga peduli pada hal-hal yang dapat menjadi pengalaman untuk kita dalam waktu yang lama. Pergi traveling ke tempat-tempat yang baru, makan makanan enak, atau menikmati suasana yang unik, makan makanan yang belum pernah kita coba sebelumnya, atau mencoba hal-hal terkait budaya suatu daerah, suatu negara yang belum pernah kita coba sebelumnya. Menghabiskan malam-malam dengan obrolan yang deep, berbicara dengan bahasa asing ataupun dengan bahasa tubuh, dengan orang asing, menerima ilmu baru di dunia ini,
melakukan misi sosial yang gak pernah kita bayangkan untuk banyak orang di dunia ini, pergi traveling ke pedalaman, ke daerah-daerah asing bagi kita untuk melakukan hal sosial. Dan tentunya berani mencoba hal-hal yang membuat kita berdebar. Fokus kita tidak lagi pada hal-hal materi atau hal-hal terlihat yang hanya membuat orang lain kagum. Tapi semuanya akan berfokus kepada tentang apa yang ada di dalam hati. Apa yang mungkin tidak bisa orang lain lihat secara kasat mata, tapi terasa begitu hangat di dalam hati. Dalam jangka waktu yang lama, stays there, stays here, yang akan menjadi hadiah terindah dan hadiah abadi dalam hidup kita. Mengingat kematian juga mengajarkan kita untuk berani menunjukkan rasa kasih sayang kita dan ulas asih kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Jika sayang, ya tunjukkan. Jika peduli, ya tunjukkan. Jika merasa begitu cinta, ya tunjukkan. Gak apa-apa kok bucin, karena kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Gak perlu gengsi dan gak perlu takut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Kita tahu bahwa mungkin waktu yang kita punya untuk dapat jujur pada perasaan kita hanya hari ini. Mungkin besok kita udah gak ada lagi di sini. Kita juga tahu bahwa waktu kita hanya sebentar untuk bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kagumi, dan orang-orang yang kita sayangi. Tentu, kita melakukan itu semua agar kita tidak menyesal jika hari itu datang. Merenggut semua kesempatan kita untuk menunjukkan rasa sayang kita, dan merenggut semua kesempatan kita untuk bersama orang-orang yang kita cintai. Waktu yang tidak bisa diundur walau hanya sedetik. Waktu yang tidak bisa dibeli meskipun kita beli dengan miliaran rupiah harganya. Mengingat hari kematian juga mengajarkan kita untuk hidup di hari ini. Tidak usah cemas akan apa yang terjadi hari esok yang mungkin belum tentu kita miliki. Atau tidak usah menyesal akan apa yang telah terjadi di masa lalu dan tentunya tidak bisa kita rubah. Membuang jauh-jauh hal yang tidak menjadi prioritas dan hal-hal yang tidak penting. Ya, mengingat kematian mengajarkan kita untuk hidup hari ini, hanya hari ini, hanya detik ini. Di masa kini, menikmatinya dalam diam, menikmatinya dalam syukur. And connect to God, connect to our Creator today, right now. Perlakukan waktu yang kita punya saat ini sebagai hadiah. Jangan sia-siakan itu. Ingatlah hari kematianmu dan berbahagialah.